ini kita akan berdoa dengan tuntunan dari Mazmur pasal 66. Di dalam Mazmur tersebut, sang pemazmur mengutarakan bahwasanya Tuhan adalah pribadi yang dapat diharapkan. Sehingga dalam situasi yang sesukar apapun, ia dapat bersukacita. Tentang hal itu di ayat 5-7 dan ayat 18-20, sang pemazmur menyebut 3 alasan. Ketiga alasan itu adalah yang pertama, sebab Tuhan adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Dengan kata lain, tidak ada yang sukar bagi Tuhan, apalagi mustahil bagi Dia. Ia sanggup melakukan segala sesuatu, dan apapun yang Ia rencanakan pasti akan terwujud, dan apapun yang Ia janjikan pasti akan digenapinya, tepat pada waktunya. Tentang hal itu, di ayat 5 pemazmur berkata seperti demikian. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Perbuatan-perbuatannya kepada umatnya sangatlah dahsyat. Karena itu ia senantiasa dapat diharapkan. Yang kedua, sebab Tuhan adalah pribadi yang bersedia menolong umatnya. Dengan kuasanya yang tidak terbatas tersebut, ia menolong umatnya dengan melakukan keajaiban-keajaiban bagi mereka. Hal itu diutarakan oleh pemazmur di ayat 6-7. Di ayat 6, pemazmur berkata sebagai berikut. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan mereka menyeberangi sungai dengan berjalan kaki. Oleh sebab itu, marilah kita bersukacita karena Dia. Dengan mengisahkan pertolongan Tuhan kepada umatnya saat mereka keluar dari negeri Mesir, menyeberangi laut Teberau dan sungai Yordan, pemazmur berkata bahwa Tuhan adalah alasan bagi kita untuk bersukacita. Yang ketiga, sebab Tuhan adalah pribadi yang bersedia mendengar doa umatnya. Di ayat 18-20 ditulis bahwa ia tidak pernah mengabaikan seruan mereka. Tentang hal itu di ayat 19 pemazmur berkata, tetapi Allah sungguh telah mendengar, ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Karena Tuhan bersedia mendengar seruan umatnya dan menjawabnya tepat pada waktunya, maka di segala keadaan kita dapat berharap kepadanya. Sekarang dengan meyakini bahwa Tuhan adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas, bersedia menolong dan mendengar doa umatnya, mari kita datang menghadap tahta anugerah-Nya. Mari kita menyerahkan harapan-harapan di dalam hati kita, serta beban dalam kehidupan kita kepadanya melalui doa. Kita percaya, sebagaimana Tuhan mendengar seruan umat-Nya di padang gurun dan menolong mereka dari penindasan di Mesir, serta menggenapi janji-Nya dengan membawa umat-Nya memasuki negeri Kanaan, demikianlah Tuhan akan menolong kita di setiap keadaan. Mazmur pasal 66 ayat 5-7 dan ayat 18-20. Kita akan membacanya dari Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru edisi kedua yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan mereka menyeberangi sungai dengan berjalan kaki. Oleh sebab itu, marilah kita bersukacita karena Dia, yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Matanya mengawasi bangsa-bangsa, agar para pemberontak tidak meninggikan diri. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, Tuhan pasti tidak mau mendengar. Tetapi Allah sungguh telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setia-Nya dariku.
Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Kami memuji Engkau ya Tuhan karena karya-Mu dahsyat. Perbuatan-perbuatan-Mu ajaib. Kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Apapun yang Kau rencanakan pasti akan terwujud. Karena Engkau sanggup melakukannya. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Apa yang tak terjangkau oleh pemikiran kami, Engkau sanggup mengaturnya. Karena itu kami percaya masa depan kami, kalau ada di dalam tangan Tuhan, itulah masa depan yang sejahtera dan pasti. Oh Tuhan yang penuh dengan kuasa, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hari esok kami. Saudara-saudari, mari kita menyerahkan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan yang kuasanya tidak terbatas itu. Mari kita berdoa secara pribadi. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan mereka menyeberangi sungai dengan berjalan kaki. Oleh sebab itu, marilah kita bersukacita karena Dia. Tuhan, sebagaimana Engkau menolong umat-Mu keluar dari negeri Mesir, menyeberangi laut Tebrau, berjalan di padang gurun, dan memasuki negeri Kanaan dengan melewati sungai Yordan. Kami percaya Tuhan Engkau tetap sanggup melakukan pertolongan bagi umat-Mu di masa kini. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Dan dalam kasih-Mu Engkau bersedia membuka jalan di saat tiada jalan. Tiada pintu yang tertutup bagi-Mu. Kalau Engkau bertindak, semuanya akan jadi. Oh Tuhan Yesus, penolong yang sungguh. Kepadamu kami memohon pertolongan. Menyerahkan beban dan harapan dalam jiwa kami kepadamu. Karena Tuhan tidak akan pernah mengabaikan seruan kami. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Mari saudara-saudari, kita menyerahkan beban dan harapan dalam hati kita kepada Tuhan Yesus yang bersedia menolong umat-Nya. Mari berdoa.
yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Matanya mengawasi bangsa-bangsa, agar para pemberontak tidak meninggikan diri. Tuhan Yesus, Engkau perkasa. Engkau perkasa. Engkau berdaulat dan berkuasa atas seluruh alam semesta. Bangsa-bangsa tunduk di bawah kaki-Mu. Semua orang yang bermaksud memberontak, Engkau dapat kalahkan. Karena itu kami percaya kalau Tuhan yang melindungi kami berada di tempat yang paling aman di dunia ini. Kalau Tuhan yang melindungi kami, itulah tempat yang paling sejahtera di dunia ini. Tuhan, kami bersyukur, bukan saja Engkau mampu melindungi, tetapi Engkau juga mau melindungi kami. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, lindungilah hidup kami. Lindungi dari semua mara bahaya, lindungi dari semua celaka. Tuhan Yesus, lindungilah kami. Saudara-saudari, mari kita mohon perlindungan Tuhan bagi hidup kita. Mari kita menyerahkan diri kita ke dalam perlindungannya. Mari kita berdoa. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, Tuhan pasti tidak mau mendengar. Tuhan, Engkau maha baik, matamu maha kudus sehingga Engkau tidak dapat memandang kecemaran, dan Engkau membenci kejahatan. Tuhan, karena itu kami menyadari, kalau kami manusia yang hina penuh dengan kekurangan, masih juga Tuhan mau sapa dengan kasih. Itu bukan karena kami baik, bukan karena kami pantas, tetapi karena anugerah-Mu sungguh besar bagi kami. Yang Maha Kudus limpah dengan anugerah, yang Maha Mulia limpah dengan anugerah, yang Maha Agung limpah dengan anugerah. Oh Tuhan, dengan berharap kepada anugerah-Mu, kami memohon tuntunan dan penyertaan-Mu bagi hidup kami. Tuhan Yesus yang limpah anugerah, sertai dan tuntunlah hidup kami. Mari saudara-saudari, dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, dalam syukur kepada anugerah-Nya, kita mohon agar Tuhan Yesus, Gembala yang baik itu, menyertai dan menuntun hidup kita. Mari kita berdoa.
Tetapi Allah sungguh telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Tuhan Yesus, Engkau murah hati. Dalam kemurahan-Mu Engkau bersedia mendengar doa kami. Karena sesungguhnya Engkau tidak wajib melakukannya dan kami tidak berhak untuk memintanya. Tetapi karena begitu besar kemurahan-Mu, Engkau bersedia membuka tangan menerima doa-doa kami. Oh Tuhan Yesus yang limpah dengan kemurahan. Kami percaya kalau Tuhan yang memelihara hidup kami. Kami tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Karena kemurahan-Mu itu berlimpah-limpah adanya. Tuhan Yesus yang murah hati, kepadamu kami menyerahkan beban, pergumulan, dan kekhawatiran dalam jiwa kami. Dengar doa kami ya Tuhan, dengar doa kami. Saudara-saudari, mari kita menyerahkan semua kekhawatiran dalam jiwa kita ke dalam tangan Tuhan, karena Dialah yang memelihara hidup kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setia-Nya dariku. Tuhan, kasih setia-Mu tetap untuk selama-lamanya. Dalam kasih setia-Mu, Engkau tidak mengabaikan permohonan kami. Dalam kasih setia-Mu, Engkau tidak mengabaikan pergumulan hidup kami. Dalam kasih setia-Mu, Engkau menjawab seruan kami. Ya Tuhan yang limpah dengan kasih setia, tolonglah hidup kami. Tolonglah hidup kami. Ya Tuhan Yesus yang limpah dengan kasih setia, tolonglah hidup kami. Saudara-saudari, mari kita dengan iman memohon agar Tuhan Yesus menolong rumah tangga kita, menolong pekerjaan, usaha, keuangan atau studi kita, menolong kesehatan kita, dan menolong orang-orang yang kita akan doakan secara pribadi. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang setia, yang limpah dengan kasih dan kuasa, yang menolong kami tepat pada waktunya dan membuka telinga mendengar doa kami. Dengan percaya kepada kasih kuasa, kesetiaan dan hikmat-Mu, kami menyerahkan semua beban dan pergumulan kami, menyerahkan doa-doa kami kepadamu. Ya Tuhan Yesus, dengar doa kami. Tuhan, tolong kami. Sekali lagi kami berdoa menyerahkan semua perinduan dari anak-anak-Mu. Harapan mereka kami percayakan dalam tangan-Mu. Ya Tuhan Yesus, Gembala yang baik, Juru Selamat yang sejati, ulurkan tangan pertolongan-Mu. Bukalah pintu di saat pintu tertutup. Bukalah jalan di saat tiada jalan. Kami menyerahkan kehidupan umat-Mu dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan gereja-gereja-Mu di seluruh tanah air Indonesia dalam tangan Tuhan. Pelihara, lindungi, dan bela. Tuhan, karena itu kami berdoa juga untuk bangsa kami Indonesia. Curahkan belas kasihan-Mu atas negeri ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan, kejahatan dan kebencian dari banyak orang terhadap anak Tuhan dan kepadamu. Tuhan, limpahkan keselamatan. Limpahkan anugerah sehingga Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami mulai dari presiden sampai aparat di bawah. Tuhan, tolong mereka dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka. Kami berdoa, Tuhan, pimpin negeri ini dengan kemurahan-Mu. Kami berdoa sekali lagi, pakai gereja-Mu menjadi saksi-Mu ya Tuhan, sehingga banyak orang akan mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sejati. Oh Tuhan Yesus, kepadamu kami berserah dan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.